tegak keadilan di hari kiamat. Fil istiqsa bainahum, tentang permasalahan al-istiqsa, perhitungan dari amal-amal soleh. Dan perhitungan dimasukkan kepada surga dan neraka kecuali kalian, wahai kaum muslimin, dalam persahabatan kalian dulu di dunia. Makna hadis ini adalah tidak ada dari seorang manusia yang pada saat itu sangat kuat kecemburuannya, sangat kuat pertolongannya kepada saudaranya yang lain dalam pemberian syafaat dan yang lainnya, kecuali karena dulu mereka saling mencintai karena Allah di dunia. Maka disebutkan, seseorang yang dulu bersahabat di dunia, kemudian mendapati saudaranya terkena azab di api neraka, maka mereka, kata Nabi, akan mengadu kepada Allah, asyadda munasyadatan fil haq, fil istiqsa alal haq. Maka mereka akan menuntut hak-hak dari saudara-saudara mereka. Disebutkan di dalam hadis, ya Rabbana haula yusalluna ma'ana, ya Rabbana haula yahujjuna ma'ana, ya Rabbana haula yasumuna ma'ana, fa kaifal an huwa finnar. Maka wahai Allah, orang ini teman saya dulu, seperjuangan, menuntut ilmu bersama di Indonesia, menuntut ilmu bersama di Yaman, dan sama-sama berdakwah di negeri yang sama, di daerah yang sama. Maka kami sholat bersamanya dulu, dan kami berdakwah bersamanya dulu, kami naik haji bersama dia, dan kami berpuasa Ramadan bersama dia. Lalu kenapa sekarang engkau memasukkan dia kepada api neraka, wahai Rabbana? Ini yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, asyaddu munasyadatan fil istiqsa alal haq li ikhwanikum. Bahwa tidak ada yang paling keras perhitungannya, kecemburuannya kepada saudaranya kecuali saudara kaum muslimin pada saat itu. Maka mereka mengadu kepada Allah, kenapa saudaranya dimasukkan kepada api neraka? Padahal dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan kepada Allah dari dosa-dosa yang belum dia bertaubat padanya, meskipun dia seorang muslim. Meskipun dia dulu sholat bersamanya, meskipun dia berpuasa dulu bersamanya. Namun karena mempunyai dosa-dosa yang besar antara dia dengan Allah, yang sahabatnya ini tidak mengetahuinya, dan Allah tidak ridho kecuali dibenamkan di api neraka dahulu, maka di sini seorang muslim yang dulu mencintai karena Allah atas saudaranya ini, maka dia tidak terima dan mengadu kepada Allah, Rabbana haula kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Maka apa jawaban Allah kepada seorang saudara seiman, semanhaj yang dulu di dunia melaksanakan collaboration, melaksanakan simbiosis mutualisme, saling menguatkan dirinya dalam keadaan bersabar berdakwah di jalan Allah dan menuntut ilmu bersama, bahkan di luar negeri, seperti kami dengan Ustadz kalian, Ustadz Abu Taubah. Kita bersama dulu belajar dan bersama sekarang berdakwah. Maka insya Allah kita saling memberikan, membantu, memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Maka di sini akhirnya Allah Jalla wa Ala mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin, akhriju min haula alladhi araftumuh. Maka keluarkan dari api neraka dari orang-orang yang kamu kenal atas mereka. Maka disebutkan di dalam hadis ini, bagaimana cara mengenali seorang muslim saudaranya yang ada di api neraka sampai bisa dikeluarkan. Maka di saat mengadu kepada Allah dikatakan oleh Allah, akhriju ala ma'araftum. Keluarkan mereka dari orang-orang yang kalian ketahui.
maka orang ini dohirnya melihat kepada api neraka. Dan disebutkan di dalam hadis, laqad hurimu suwarahum fayaltamisun nar ala aqabihim. Maka mereka itu diharamkan wajah-wajah mereka untuk terbakar api neraka min asaril wudu, dari bekas wudu dan sujud mereka. Maka diharamkan api neraka. Sehingga saudaranya bisa melihat dari wajahnya, si fulan ya Rob, si fulan ya Rob, si fulan ya Rob. Maka akhriju alama araftum, keluarkan dari api neraka, dari orang-orang yang kamu kenal, yang dulu kamu saling cinta padanya. Maka ini keutamaan yang besar ya ibadallah. Percintaan kita karena Allah. Maka yang paling puncak lagi adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dulu akan diberikan di surga. Kalau tadi di mahsyar, kalau sekarang di surga. Mereka telah masuk surga sama-sama. Namun keutamaan mereka yang Allah berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling berteman karena Allah. Tadi disebutkan saling duduk di majelis karena Allah, saling menziarahi karena Allah, dan mutabadilin, saling membantu. Dibantu dengan harta, dibantu dengan tenaga, dibantu dengan pemikiran, saling membantu di antara mereka. Karena Allah, maka di surga, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini akan mempunyai tempat yang tinggi di sisi Allah, bahkan membuat jealous dari the prophet and the angel, dari para nabi dan dari para malaikat. Semuanya jealous. Apa jealous? Cemburu. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dari kenikmatan yang agung. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang sanadnya bertumpu kepada Atha ibnu Abi Rabah, an Abi Muslim al-Khawlani, an Mu'adz ibni Jabal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allahu jalla wa ala, al-mutahabbuna fi jalali al-yawma lahum manabiru min nur yagbituhumul anbiya'u wasyuhada wan nabiyun. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis qudsi dari Allah Jalla wa ala berkata, al-mutahabbuna bijalali, maka orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku dulu, mencintai karena Allah dulu, maka mereka di atas mimbar-mimbar di surga minan nur, dari mimbar-mimbar yang bercahaya. Yugbituhumul anbiya'u wassalihun wasyuhada. Yugbituhumul anbiya'u wasyuhada, maka membuat cemburu para nabi dan para orang-orang yang mati syahid. Maka ini dari keutamaan mereka orang-orang yang mencintai karena Allah di hari akhirah, terutama di surga. Bahwa Allah akan meninggikan mereka di mimbar-mimbar yang penuh cahaya. Maka para al-anbiya akan bertanya, siapa mereka? Masya Allah, Allah sangat memuliakannya. Dikatakan mereka adalah al-mutahabbuna fillahi jalla wa'ala. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling menziarahi karena Allah, saling bantu-membantu karena Allah, saling duduk di rumah-rumah mereka bergantian menziarahi karena Allah. Maka itulah keutamaan yang Allah berikan yang sangat agung di surga. Yang mana hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Atha ibnu Abi Rabah, dan Atha ibnu Abi Rabah imam muhaddits. Yang meriwayatkan dari Abu Muslim al-Khawlani. Abu Muslim al-Khawlani dia seorang mukhadram juga di tabaqah yang kedua.
Dan dia dulu lahir di saat perang Hunain. Di zaman hidup, Nabi masih hidup. Namun tidak bertemu dengan Nabi jelas karena perang Hunain, perang di tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah, maka hanya bertemu dengan Nabi usianya 2 sampai 3 tahun, tidak sampai menuntut ilmu. Maka dia bukan sahabi tetapi mukhadram, tabi'i kabir. Dan Abu Muslim Al-Khawlani namanya adalah Abdullah ibnu Thawb. Dan yang tadi Abu Idris Al-Khawlani namanya Aidullah ibnu Abdillah. Maka keduanya Al-Khawlani dari Syam, yang sekarang adalah negeri Suriah. Maka keduanya mukhadram. Keduanya di tabaqah yang kedua, di bawah dari kelompok para sahabat, dari tabi'i kabir. Maka dari hadis-hadis yang kami berikan tadi, sebelum kita tutup di sesi yang pertama ini, maka wahai saudara-saudaraku seakidah dan semanhaj, kami mengajak kepada kita yang hadir di sini untuk saling mencintai karena Allah. Karena mencintai karena Allah yang tidak diukur dari harta. Saudara kita orang yang fakir, cintai. Saudara kita orang yang mempunyai uang, cintai. Jangan mencintai karena orang ini berduit. Karena orang ini dolarman akan membantu kehidupan kita. Di saat anak kita sakit tinggal telepon, anak saya di rumah sakit, please transfer to my number. Misalnya. Tidak. Tetapi kita berteman, bersaudara dengan yang kaya. Dan yang fakir. Dan yang miskin. Dan yang papa. Dan yang awam. Yang miskin tidak mempunyai ilmu, butuh bimbingan. Maka kita bersaudara dengan mereka. Karena Allah. Bukan karena jabatannya. Bukan karena kekayaannya. Bukan karena kecerdasannya. Tetapi karena Allah. Maka sekali lagi saya menganjurkan kepada saudara-saudara saya agar marilah kita saling menziarahi. Terutama saya sekarang sudah menziarahi kalian. Tinggal kalian berhutang menziarahi kami. Dan mulai dari sekarang, karena kalian telah mempunyai tempat yang alhamdulillah, tempat yang bisa kita berkumpul untuk melaksanakan thalabul ilm dan berziarah seperti ini, maka saya pribadi siap anytime, anywhere untuk diundang kapanpun. Jika ada waktu, kita bisa melaksanakan jadwal setiap bulan cukup, kita akan laksanakan. Tinggal telepon saya, anytime, anywhere, kita akan siap berdakwah kapanpun, dimanapun. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita, dari sesi yang pertama. Maka wallahu alam bagaimana kepada panitia, apakah Ustaz Abu Taubah akan datang di sesi yang kedua sekarang? Siap, Allah barik fik. Ternyata Abu Taubah ada di sini. Allah wafiquk.